Dan akhirnya lagi undang-undang minerba kita yang lumayan bagus ya dulu diganti dengan undang-undang minerba. Yang dulu pakai izin, IUP, sekarang jadi kontrak karya. Dikembalikan ke yang model yang dulu. Kalau padahal itu kan bagus kalau pemerintah. Oke, saya beri kamu izin 20 tahun. Kalau enggak, kamu penuhi kewajiban ekonominya seperti apa, kewajiban lingkungan seperti apa, taat regulasinya. Dan saya tidak akan perpanjang, saya akan bisa lelang untuk dicari yang lain. Oh, sekarang enggak, dikembalikan. Jadi memang kita, itu susahnya kita di Indonesia ini. Ada tataran hukumnya kadang tertulis, tapi dalam implementasinya jauh sangat berbeda. Oke. Kembali di Visi Negarawan, kami melakukan polling di sosial media. Hasilnya mayoritas responden menilai perlindungan lingkungan yang lebih baik membutuhkan penegakan hukum yang lebih baik. Jadi ada 27% yang menjawab aturan lebih banyak, kemudian 73% yang menjawab penegakan hukum itu akan lebih baik. Saya ke Pak Laude. Profesor Jimli Asyidiki menyebut bahwa Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen dapat disebut konstitusi hijau. Apakah amanat hukum dasar itu sudah tercermin dalam peraturan dan penegakan aturan di bawahnya? Saya sudah bilang dari awal, sangat sedikit negara di dunia yang menulis di dalam konstitusinya tentang pengakuan hak, bahkan itu dijadikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Gitu. Tetapi di dalam implementasinya setiap hari jauh banget. Lo bayangin, kita tidak bisa lihat semua sungai di Indonesia. Tunjukkan saya sungai yang bersih, hampir tidak pernah ada. Tunjukkan misalnya saya tambang yang betul-betul dikelola berdasarkan regulasi yang ketat. Satu aja, tidak usah banyak. Hampir tidak ada. Kalau misalnya tambang ya mungkin saya harus sebut lah. Ada tambang nasional, ada tambang asing. Tambang asing yang saya maksud misalnya kalau dulu kita punya Inco, sekarang Vale. Itu mungkin tidak sempurna, tapi itu mungkin yang agak baikan. Yang selebihnya, tanggung jawab sosialnya hampir tidak ada, tanggung jawab lingkungan. Lo bayangin ya, saya masih ingat ada izin tambang batu bara di Kalimantan. Mereka menggali di mana? Di belakang kantor KPU. Regulasinya ngomong apa sih sebenarnya? Sebelum kita menambang, maka kita harus menyetorkan dulu dana rehabilitasi. Dana reklamasi untuk tambang. Tapi lihat, tambang-tambang kita itu habis digali tidak pernah diperbaiki. Makanya bahkan yang jatuh, banyak yang meninggal seperti itu. Jadi tidak ada. Itu hanya ada di atas tulisan. Dan akhirnya lagi undang-undang minerba kita yang lumayan bagus ya dulu diganti dengan undang-undang minerba. Yang dulu pakai izin, IUP, sekarang jadi kontrak karya. Dikembalikan ke yang model yang dulu. Kalau padahal itu kan bagus kalau pemerintah. Oke, saya beri kamu izin 20 tahun. Kalau enggak, kamu penuhi kewajiban ekonominya seperti apa, kewajiban lingkungan seperti apa, taat regulasinya. Dan saya tidak akan perpanjang, saya akan bisa lelang untuk dicari yang lain. Oh, sekarang enggak, dikembalikan. Jadi memang kita, itu susahnya kita di Indonesia ini. Ada tataran hukumnya kadang tertulis, tapi dalam implementasinya jauh sangat berbeda. Oke, Pak Trubus, sudah banyak aturan soal perizinan usaha, di mana titik lemahnya sebetulnya, sehingga masih kerap muncul dampak negatif lingkungan? Kalau titik lemahnya itu sebenarnya lebih kepada kemauan politik itu. Kembali ke political will ya? Political will, kalau lemahnya itu. Karena biasanya dia mau menegakkan ketika ada tekanan dari entah dari luar, artinya internasional, bisa saja tekanan dari masyarakat sendiri. Nah itu baru dia akan ada semacam istilahnya evaluasi atau semacam mapping baru atau melakukan semacam kajian-kajian. Kalau enggak ya sudah jalan saja gitu. Itu yang terjadi. Kemudian aturan-aturan yang dibuat itu kan bagi dia
bagi kebijakan publik itu dianggap sebagai pedoman saja gitu. Tidak perlu itu menjadi sesuatu yang harus ditegakkan ini. Karena apa? Karena untuk menegakkan sendiri itu membutuhkan satu struktur, ya kan? Kalau substansi sudahlah, jelas substansi sudah sesuai aturan itu. Tapi struktur kan aparat yang melaksanakan. Birokrasi melaksanakan butuh kos, butuh macam-macam, ya kan? Kemudian juga pelayanannya, masyarakatnya seperti apa. Nah ini kan ini. Yang kedua adalah budaya hukum itu sendiri. Budaya masyarakat kita itu kan ini apa namanya cenderung kepatuhannya tinggi, apalagi di tengah politik dinasti, kemudian primordialisme, kemudian yang terkait dengan entah itu apa rasa ya bau-bau inilah ya apa namanya golongan yang sama, kebangsaan yang sama. Itu kemudian akhirnya ini Mbak apa namanya penegakan hukumnya akhirnya nggak jalan gitu ya. Akhirnya yang muncul adalah ketika kita mau menegakkan satu aturan yang ada adalah masyarakat itu mau nggak, kalau masyarakatnya nggak mau lah itu baru melawan, ya kan? Jadi misalnya pada keberatan nanti lewat netizen itu macam-macam nulis di ini media sosial, kemudian ada yang viral, nah itu baru ditindak. Kalau nggak ada viral, nggak ada sesuatu ini ya lewat aja Mbak. No viral, no justice. Justice nggak ada Mbak itu ya. Yang lain lagi adalah apa? Kemudian aparat penegak hukum kita itu APH itu sendiri dalam posisi ego sektoral masing-masing Mbak. Mereka nggak ada itu yang namanya di atas mengikuti sesuai komando di bawah, nggak ada. Ketika apa namanya masing-masing ada cuan yang mereka bagikan, sudah yang patuh adalah mereka menutup mata semua ini. Dan ketika publik itu protes, ketika itu kemudian apa masyarakat itu merasa menderita, masyarakat bahkan menangis pun guling-guling itu yang terjadi adalah mereka menganggap itu apa namanya ada bukan ketidakadilan, dianggap itu apa nggak paham gitu, kurang sosialisasi alasannya itu, kurang komunikasi publiknya, kurang informasi publik, dan bahkan yang paling menjelekkan apa, kurang edukasi publik. Itu kan selalu katakan seperti itu. Padahal jadi template-nya dikembalikan ke sana alasannya. Iya, alasannya mesti dibalikkan ke sana. Jadi nggak ada sesuatu kemudian yang dipikirkan adalah ini demi kemaslahatan umat. Ini adalah sesuatu yang kebaikan. Meskipun kita akui ya, dalam kebijakan publik terkait dengan lingkungan ini, banyak hal dalam penegakan itu sudah berjalan. Tapi memang lebih banyak ketekanan publiknya. Dari faktor publiknya yang nekan baru. Tapi kalau dari kemauan elit politiknya nggak mau Mbak. Sehingga kebijakan itu muncul ketika political itu muncul ketika tekanan dari luar ataupun tekanan dari masyarakat itu. Political will-nya aja nggak ada, apalagi law enforcement-nya begitu ya. Saya ke Bu Alin. Bu Alin, pasal 33 ayat 4 konstitusi mengamanatkan salah satu prinsip perekonomian nasional adalah berwawasan lingkungan. Bagaimana sebetulnya implementasinya sejauh ini? Iya, jadi kalau kita lihat perekonomian berwawasan lingkungan itu kan jadi harus sejalan antara ekonomi dan lingkungan yang seringkali sulit gitu. Berbagai aktivitas ekonomi menimbulkan banyak dampak lingkungan karena biasanya aktivitas ekonomi juga di motivasinya adalah maximizing profit, dia banyak bisnis sektor juga mungkin gimana caranya beroperasi dengan biaya yang murah yang akhirnya kalau law enforcement yang nggak ada, safeguard-nya nggak ada, maka kepentingan lingkungannya akan tercederai. Kalau saya boleh kasih 3 ya poin utama sebenarnya kalau kita ingin melakukan pembangunan berwawasan lingkungan itu, pertama adalah gimana kita menanggulangi perubahan iklim, ya permasalahan perubahan iklim. Yang kedua eksploitasi sumber daya alam, dan yang ketiga adalah mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi ini 3 hal yang sebenarnya jadi permasalahan utama ya. Kalau perubahan iklim itu sebenarnya sesuatu yang kita sudah rencanakan di Indonesia maupun jadi global action ya, global action. Tapi permasalahannya tidak semudah itu ya. Investasi yang dibutuhkan untuk mengatasi climate change, dari mitigasi, dari adaptasi itu sangat tinggi ya. Ada financing gap yang tinggi di situ gitu. Kemudian kalau dari eksploitasi sumber daya alam tadi, unsur politik juga, sistem politik kita yang cukup brutal juga ya, membuat kita akhirnya brutal ya, karena semua invest kan, dari mulai partainya ini sampai calegnya itu juga kompetisinya tinggi, itu ada over investment di politik gitu ya, di sistem elektoral yang akhirnya mereka mau ada kembalian ya kan. Salah satunya adalah dari tadi sumber daya alam akhirnya yang digunakan. Kemudian yang ketiga tadi permasalahan lingkungan juga harus dianggap sebagai investasi.
Jadi mengatasi permasalahan lingkungan itu harus dianggap sebagai investasi karena jangka panjang ya. Betul, karena apa banyak dampak lingkungan yang nanti akhirnya berpengaruh sama kesehatan misalnya, dan itu nanti akhirnya menurunkan produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Kemudian juga ketersediaan sumber daya di masa depan yang akhirnya untuk generasi mendatang. Jadi kita harus mindsetnya tuh investasi sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu untuk lingkungan ini. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.